Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview sebuah aplikasi pos untuk toko bahan bangunan, di mana aplikasi ini sangat powerful untuk toko bahan bangunan, disertai aset manajemen, kelola keuangan, SDM, absensi, bonus, gaji dan potongan, penjualan, distribusi, manajemen persediaan. Saya akan mereview secara singkat. Untuk pertanyaan nanti bisa dilayangkan ke WhatsApp kami. Ini panel adminnya setelah login. Di bagian atas ada shortcut, ada untuk menu penjualan. Di bagian kasir tampilannya seperti ini. Bisa tambah klien, kemudian tanggal penjualan, invoice-nya sudah otomatis, produk untuk produk yang akan ditambahkan nanti, misalnya cat warna, kemudian kuantitinya berapa, ini secara otomatis nanti, metode pembayarannya tunai atau transfer yang harus dibayarkan. Nanti printoutnya seperti ini. Toko bangunan, kuantitinya, ada barcode-nya, ada transfer, ada admin. Kemudian di sini ada customer penerima. Jika kita melakukan pengiriman, bayarnya tunai di lokasi atau transfer. Kemudian ada pembayaran supplier. Jadi ketika kita punya supplier dan produk yang kita beli itu bayarnya belakangan, ada menu pembayaran. Kemudian ada menu purchase atau pembelian barang. Di sini suppliernya nanti bisa kita tambahkan produk-produk yang kita beli, nanti masuk ke list barang yang dimiliki. Kemudian di sini ada pos untuk kasir, seperti ini tampilannya. Jadi misalnya ini pasir quantity 2, nomor serialnya tidak ada. Kita misalnya cat warna, kemudian ini kuantitinya 0, 1, 2, 0, 0. Ayam goreng seperti ini. Kita bisa buat full screen untuk di menu kasir. Untuk shortcut ini menu shortcut nanti bisa digunakan untuk memudahkan, misalnya shift C untuk menambah customer, untuk submit invoice itu Ctrl S. Ini belum ada customernya, jadi harus ditambahkan dulu, misalnya di dashboard depan ada jumlah total customer, ada jumlah total produk, supplier, kemudian total penjualan, kemudian ada produk dengan penjualan terbaik, kemudian ada reportnya untuk penjualan per bulan, ada overview harian, kemudian ada
sales report, penjualan salesnya. Di sini kita lihat ada menu sale untuk penjualan terbaru, kemudian ada manajemen penjualan, kemudian kita bisa menambahkan catatan untuk produk, syarat dan ketentuannya, kemudian ada customer, ada informasi customer yang telah melakukan pembayaran itu sebesar apa, kemudian ada customer advance ini jika menitipkan dana untuk pembelian inden misalnya, itu bisa kita tambahkan misalnya titip dana 30 juta untuk pembelian besi, bisa kita print out. Kemudian kita masuk di kategori produk, ini kita bisa tambahkan nanti besi, cat, keramik dan lain sebagainya. Kemudian untuk menambahkan produk itu kita bisa menggunakan QR code nantinya, nama produk, model, kemudian harga penjualan, foto, serial, kategorinya kita masukkan, kemudian pajak, unitnya, batang, dus, liter, bungkus, satuan dan lain sebagainya. Nanti kita tinggal save. Kemudian suppliernya siapa, kemudian ada manajemen stok report, nanti akan terlihat stoknya, ayam goreng, produk model ayam, harga penjualan, harga pembelian, stoknya ada sekian, yang terjual sekian, stok yang tersedia, harga pembelian. Kemudian di sini ada terkait supplier kita, ini bisa ditambahkan suppliernya nanti, menambahkan supplier misalnya, tambahkan saja seperti ini. Previous balance nya misalnya kita punya tagihan terakhir misalnya 10 juta, nantinya supplier ini kita punya tagihan, nanti kita bisa bayar tagihan ini di menu tersendiri. Ledger, add supplier, kita bisa tambahkan supplier advance. Jadi Semen Tonasa kita punya kredit tadi 10 juta, nah, kita tambah lagi misalnya 20 juta, jadi total kredit kita di PT Semen Tonasa itu nantinya ada 30 juta. Nanti ada menu pembayaran, kemudian ada purchase atau pembelian, misalnya kita tambahkan pembelian, suppliernya Semen Tonasa, produknya, karena saya belum memasukkan semen maka belum ada untuk produknya. Yang ini ada sementara untuk Tonasa belum ada karena produknya belum dimasukkan. Kemudian ada pengaturan pajaknya mau kita tetapkan ke pembelian ataupun ke pembeli atau ke penjual, ada invoice nya. Kemudian ini ada report,
lengkap semua. Opening balance, jadi ada grafik penjualan nantinya, cash in hand, kemudian di sini ada laporan harian lengkap, sales penjualan, inventory juga ada. Kita lihat di bagian inventory. Kemudian cash flow-nya kita bisa lihat, profit loss-nya untuk kerugian yang kita alami. Jika mengalami kerugian, kemudian ada return penjualan laporannya, ada juga return pembelian ketika kita mengembalikan ke supplier dan lain sebagainya. Untuk akun ini terkait dengan keuangan, pembayaran supplier tadi yang saya maksud, belum ada vouchernya, nanti kita tambahkan. Misalnya di sini kita bayar 20 juta, kita bayarnya berapa misalnya. Kemudian customer yang menerima, kode vouchernya, biaya jasanya, misalnya kita menetapkan biaya jasa untuk antar, bisa kita tambahkan. Pembayarannya nanti tunai dan lain sebagainya. Kemudian ada voucher jika ada potongan yang kita mau terapkan. Kemudian akun bank untuk transfer bisa kita tambahkan. Quotation juga ada. Kemudian ini return, stock return dari supplier atau return penjualan jika ada yang melakukan return. Human resource ini HRM terkait dengan manajemen pegawai. Attendance ini kehadiran, absensi karyawan. HRM ini kita bisa menambahkan karyawannya nanti. Payroll ini penggajian, kita bisa atur gaji bulanan, gaji tahunan, gaji bulanan, gaji mingguan, dan gaji ini bisa kita hitung disertai dengan BPJS, pajak, dan PPh 21. Bisa kita beri bonus juga. Untuk gajinya sendiri bisa kita atur berupa gaji bulanan atau gaji bulanan yang dihitung harian atau gaji bulanan yang dihitung per jam. Human at employee, kita masukkan nama karyawan, posisinya apa, kasir, sopir, dan lain sebagainya, emailnya, kemudian gajinya per jam atau sehari bulanan. Nanti kalau di sini kita pilih per jam, di sini kita isi berapa per jam. Kemudian fotonya. Setelah itu ada service. Di sini kita bisa menambahkan layanan
layanan antar, misalnya sekali antar biayanya sekian. Kemudian ada settingan untuk akses, kemudian print setting. Jadi ada pemberitahuan juga di sudut kanan atas, stok yang hampir habis. Ini stoknya sudah habis semua. Untuk detailnya nanti saya informasikan via WhatsApp jika ingin mencoba dalam bentuk demo. Oke, segitu dulu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan lanjut di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.